Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati pengawas pendamping Kecamatan Kalidoni dan Mendawati dan guru kepala sekolah beserta guru-guru hebat Kecamatan Kalidoni. Mohon izin dulu dan saya ucapkan selamat datang di observasi penilaian kinerja kepala sekolah SD Negeri 181 Palembang oleh Ibu Ejang Mendawati, Koordinator Pengawas Pendamping Kota Palembang. Izinkan saya, nama saya Lindawati, PLT Kepala SD Negeri 181 Palembang, akan diobservasi mengenai pengembangan komunitas belajar dengan metode STAR. Quote saya hari ini adalah, kita tidak harus tahu semua hal yang akan kita lakukan, tetapi kita harus tahu apa kelemahan kita dan tahu bagaimana cara mengatasinya. Inilah situasi awal saya mulai bertugas tanggal 1 Februari 2024 di SD Negeri 181 yang beralamat di Jalan Mayor Jen, Lorong Segaran, Kecamatan Kalidoni, Kota Palembang, Sumatera Selatan, tertanggal 1 Februari 2024. Memiliki 17 guru kelas, 2 guru pendidikan agama Islam dan 3 guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, 1 petugas keamanan dan 1 operator, 1 tata usaha dan petugas perpus dengan jumlah siswa 452 dengan kondisi geografis seperti yang terlihat pada layar. Refleksi awal saya tentang pengembangan komunitas belajar adalah, komunitas belajar itu merupakan suatu kebutuhan. Guru-guru semua ingin meningkatkan keterampilannya dalam penggunaan teknologi pendidikan dan strategi pembelajaran yang inovatif. Tujuannya adalah untuk mencapai pemahaman yang lebih baik tentang teknologi pendidikan dan menerapkan strategi pembelajaran baru di kelas dalam kurun waktu 6 bulan. Mengapa 6 bulan? Karena penilaian kinerja kepala sekolah dimulai dari bulan Januari hingga Juni. Kemudian berdasarkan analisis saya, yaitu dari raport mutu yang ada di sekolah saya dari tahun 2023 yang terbit di tahun 2024. Ini adalah gambaran situasi yang dihadapi oleh satuan pendidikan saya. Kemampuan literasi baik, kemampuan numerasi sedang, karakter baik, iklim keamanan satuan pendidikan baik, iklim kebinekaan, kualitas pembelajaran sedang. Jadi ada 2 warna kuning ini yang perlu peningkatan. Kemampuan numerasi di SD Negeri 181 Palembang mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain. Dari seluruh capaian tahun ini, karakter yang menjadi indikator dengan capaian terbaik. Meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Nah, setelah saya membaca raport mutu sekolah ini dan saya menganalisisnya dalam analisis SWOT yang saya buat, yang pertama adalah kekuatan yang dimiliki oleh sekolah dasar negeri SD 181 adalah memiliki guru dan tenaga pendidikan dengan semua berkualifikasi S1 dan ada juga yang S2. Kemudian 95% guru, 96% guru dan tenaga pendidikan melek teknologi, artinya semua guru, hampir semua guru di SD Negeri 181 itu tidak ada yang tidak paham sama sekali dengan teknologi komputer. Yang berikutnya adalah siswa yang sudah berkarakter baik. Jadi alhamdulillah di sekolah kami ini siswanya sudah berkarakter baik. Kemudian yang berikutnya orang tua yang peduli dan support. Yang berikutnya adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan kami adalah
perpustakaannya yang belum maksimal digunakan. Yang berikutnya, display kelas masih sedikit, masih belum penuh literasi. Yang berikutnya, alat olahraga yang belum maksimal dimanfaatkan. Kemudian minimnya pemanfaatan teknologi. Berikutnya, minimnya implementasi metode pembelajaran di kelas. Yang berikutnya, belum maksimalnya pemanfaatan model pembelajaran. Ancamannya atau threat yaitu banjir saat hujan deras. Jadi banjir saat hujan deras saja. Yang berikutnya adalah peluang atau opportunities-nya, guru muda yang mudah digerakkan. Yang berikutnya adalah guru senior yang masih semangat belajar. Yang berikutnya adalah daya dukungan wali siswa terhadap sekolah. Yang berikutnya adalah fasilitas pendukung, buku, wifi, proyektor, laptop cukup tersedia. Mengapa kami memilih komunitas belajar? Karena tadi kelemahan kami adalah tentang bagaimana mengimplementasikan meningkatkan kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran. Jadi kualitas pembelajaran dan metode pembelajaran erat kaitannya dengan kualitas guru. Jadi untuk itu saya pada tanggal 2 Februari 2024 bermufakat, berdiskusi, berkolaborasi bersama guru-guru dan sepakat untuk memiliki satu visi yang sama, bukan visi sekolah ya Bu, tapi visi Kombel yang untuk menunjang visi sekolah. Visi Kombel kami yaitu smart, oriented, loyal, berintegritas, dan berdedikasi. Jadi ini yang merupakan moto kami yang sudah kami sepakati bersama. Semua quote-quote atau visi-visi itu semua disampaikan melalui diskusi dan musyawarah. Tidak ada yang ditetapkan oleh saya sendiri atau satu orang guru, tetapi kami laksanakan dengan cara berkolaborasi dan bermusyawarah. Akhirnya pada tanggal 2 Februari komunitas belajar kami sudah bisa digunakan atau sudah bisa beraktif. Karena mengapa komunitas belajar itu harus cepat ditindaklanjuti? Karena kita akan mengejar target tadi, kualitas pembelajaran. Jadi fokus kita adalah kualitas pembelajaran dengan metode yang interaktif. Tujuan kami membentuk komunitas belajar ini kami perpendek dengan kata solid adalah untuk berbagi pengetahuan, berdiskusi, mencari solusi bersama atas tantangan yang dihadapi. Jadi ketika kami mengalami permasalahan, maka kami akan menyelesaikannya di ruang diskusi walaupun secara tidak formal. Definisi guru solid adalah menurut kesepakatan kami adalah smart. Artinya gurunya memiliki pengetahuan yang luas. Jadi usaha kami bagaimana supaya guru-guru kami ini memiliki pengetahuan yang luas, berpikir kritis, dan mampu memecahkan permasalahan secara efektif. Yang berikutnya adalah oriented. Salah satu ciri khas transformasi pendidikan adalah guru yang fokus pada pembelajaran siswa selalu berusaha meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang berikutnya adalah loyalitas. Guru yang setia dan berkomitmen terhadap profesinya, sekolah dan komunitas pendidikan. Jadi mengapa kami mengambil itu? Karena isu-isu itu bisa didengar orang bahwa kita itu tidak solid. Tetapi sebenarnya kita itu solid. Untuk memadamkan isu-isu yang tidak tepat itu, maka kami membuat komunitas yang solid. Kemudian integritas, guru yang jujur, etis, menjunjung tinggi nilai moral dalam menjalankan tugas. Berikutnya dedicated, yaitu guru yang berdedikasi tinggi, tekun, inovatif dalam mengembangkan diri dan memberikan yang terbaik bagi siswa. Inilah definisi solid menurut guru-guru kami, menurut komunitas
komunitas belajar yang ada di sekolah kami. Manfaatnya komunitas belajar ini bagi guru adalah untuk berbagi pengetahuan, meningkatkan motivasi, memecahkan permasalahan bersama, serta akses ke sumber daya. Yang perlu saya garis bawahi adalah akses ke sumber daya. Di sini komunitas menjadi jembatan untuk mengakses pelatihan atau hubungan dengan eksternal lainnya. Jadi bahwa komunitas belajar ini bukan cuma untuk belajar dalam satu ruang lingkup sekolah saja, tapi bisa juga berkolaborasi dengan komunitas belajar yang lain. Tantangan yang kami hadapi yaitu belum mengelola waktu secara efektif. Jadi di sini ada juga setiap sekolah tentu ada permasalahan, yaitu belum mengelola waktu secara efektif. Yang berikutnya belum mengetahui potensi diri, terus takut melakukan kesalahan, kemudian terlalu membatasi diri. Inilah hal-hal yang akan kami perbaiki terus menerus. Topik-topik yang sudah kami laksanakan di komunitas belajar yaitu praktik-praktik baik dalam pengajaran dan pembelajaran inovatif. Salah satu contohnya adalah kami menerapkan pembelajaran dengan menggunakan atau mensosialisasikan pembelajaran berbasis teknologi, yaitu menggunakan Quizzes, Google Form. Mungkin di sekolah-sekolah lain itu hal yang lumrah digunakan, tetapi kami baru akan memulainya. Yang berikutnya adalah cara mengatasi tantangan disiplin manajemen kelas yang efektif. Jadi dulunya kita selalu membuat peraturan sekolah, aturan yang dibuat sekolah, tetapi guru-guru sudah berinisiatif untuk membuat di kelasnya masing-masing adalah disiplin positif yang ditekankan kepada anak-anak dengan menggunakan kesepakatan kelas dan kesepakatan belajar, sehingga anak-anak sendiri tahu apa yang baik yang akan dilakukan. Yang berikutnya adalah pemanfaatan teknologi digital dalam aktivitas pembelajaran. Saya mendorong agar guru-guru menggunakan teknologi, karena cara menggunakan teknologi adalah salah satu cara kita beradaptasi dengan perkembangan zaman. Kemudian strategi yang berikutnya adalah kami membina hubungan yang positif dengan siswa dan orang tua. Karena orang tua, siswa, guru adalah aset yang sangat menentukan bagaimana sekolah itu bisa berkembang dengan baik. Jadi membina hubungan yang baik dengan orang tua melalui kegiatan-kegiatan, salah satunya adalah parenting yang sudah kami laksanakan. Yang berikutnya pengembangan kepemimpinan dan manajemen sekolah yang visioner. Artinya pengembangan kepemimpinan dan manajemen sekolah yang visioner. Jadi fokus pada tujuan saja. Jadi tidak usah memikirkan nanti akan gagal, tetapi kita fokus pada tujuan. Bagaimana kita untuk berusaha untuk lebih baik. Jadi kita tidak usah memikirkan nantinya akan terjadi seperti apa. Lanjut adalah berbagi pengalaman dan pengembangan profesional berkelanjutan. Di sini kami juga guru-guru kami sudah mulai belajar untuk menjadi narasumber sebuah dalam komunitas belajar, juga belajar sebagai moderator, walaupun itu masih dalam proses pembelajaran. Berikutnya, cara membangun komunitas belajar yang efektif yang sudah kami sepakati bersama, yaitu dengan perencanaan. Jadi kami merencanakan program-program yang akan dilaksanakan komunitas belajar itu. Jadi dilaksanakan dengan perencanaan. Yang berikutnya adalah dengan komitmen yang kuat. Jadi kita sama-sama untuk istilahnya hijrah dari yang belum baik, kita akan perbaiki lagi. Yang berikutnya adalah berbagi pengetahuan dan pengembangan profesional berkelanjutan. Yang berikutnya juga yang merupakan salah satu contoh target transformasi pendidikan adalah menciptakan lingkungan yang nyaman, saling mendukung, terbuka untuk berdiskusi anggota komunitas agar merasa nyaman untuk berbagi ide, bertanya, memberikan umpan balik dengan jujur. Jadi setiap kita sebagai seorang guru atau seorang pemimpin pembelajaran
harus siap juga menerima kritik. Walaupun kritik itu kadang-kadang bersifat ada yang negatif. Jadi kita harus bisa mengelola kontrol emosi kita dengan baik agar kritik-kritik yang masuk ke kita bisa kita ambil sisi positifnya. Saya menggunakan yang kedua yaitu tes peran. Di sini saya menggunakan metode STAR yang tadi adalah situation, yang sekarang adalah tes. Peran saya sebagai pemimpin pembelajaran yaitu mendukung komunitas belajar solid dengan memberikan kesempatan terbuka bagi semua guru berkontribusi mengembangkan diri dan komunitas. Jadi saya memberikan kebebasan atau memberikan peluang kepada guru-guru untuk mengembangkan diri dan mendorong juga agar guru-guru itu mampu beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ini kegiatan komunitas belajar kami, Bu Nurma. Yang pertama adalah berbagi praktik baik dengan metode yang inovatif. Yang berikutnya pelatihan pengembangan profesional. Komunitas belajar ini mengundang narasumber ahli untuk pelatihan dan lokakarya terkait pedagogi kepemimpinan atau integrasi teknologi itu menggunakan. Kemudian kami berkolaborasi dengan komunitas literasi Sumatera Selatan yang datang ke sekolah. Kemudian juga kunjungan ke lapangan ke sumber belajar lain. Jadi untuk mendapatkan pengalaman belajar itu juga kita update dari lingkungan yang lain. Ini berbagi pengalaman dengan PGSD Unsri waktu itu. Kemudian berikutnya kelompok diskusi rutin, kami laksanakan juga diskusi rutin yang kadang-kadang terjadwal, kadang-kadang untuk urgensi kami lakukan diskusi secara langsung. Kemudian semua ini adalah untuk menjawab atau memberikan solusi atas tantangan pembelajaran yang ada di raport mutu pendidikan, yaitu untuk meningkatkan pembelajaran yang interaktif dan meningkatkan pembelajaran berbasis numerasi. Bentuk pendampingan ya Bunda, bentuk pendampingan yang kami sudah lakukan yang pertama adalah coaching. Coaching ini saya guru yang berdiskusi kepada saya secara personal itu bagaimana melaksanakan pembelajaran literasi numerasi yang kontekstual. Dengan bantuan coaching, guru dapat menemukan dan belajar sendiri bagaimana pemecahan masalah pembelajaran di kelasnya. Yang kedua, bimbingan kelompok. Pendampingan kelompok ini dengan satu level kelas yang sama ketika mengalami satu permasalahan pembelajaran. Yang berikutnya, pendampingan menyeluruh dilaksanakan dalam kegiatan kombel agar guru memanfaatkan dinding sekolah, kelas sebagai media belajar dan menggunakan alat peraga, media, proyektor yang ada di sekolah, dan guru olahraga juga dapat memanfaatkan olahraganya dengan maksimal, peralatan olahraganya dengan maksimal, kemudian mengajak siswa sambil bermain berolahraga dengan interaktif. Strategi yang saya gunakan untuk mempertahankan semangat dan motivasi dalam komunitas belajar, yaitu yang pertama adalah komunitas yang inklusif, artinya komunitas kami ini memberikan peluang yang sama kepada guru-guru dan diterima. Merasa guru-guru itu artinya merasa diterima, tidak ada batasan junior, senior, yang ahli IT atau yang belum, semua bisa diterima. Kemudian berikutnya kami membuat agenda yang menarik, merancang yang melibatkan topik-topik yang menarik. Yang berikutnya adalah menumbuhkan rasa kebersamaan. Jadi ketika kita dalam satu komunitas memiliki visi yang sama untuk meningkatkan kapasitas dan kapasitas diri, maka bisa kita berkontribusi dalam komunitas belajar. Ini langkah-langkahnya sudah saya lakukan. Ini resultnya ini ada program kerja. Kemudian,
kerjanya Bu. SK-nya juga ada. Ini SK-nya. Kemudian mau diklik juga enggak? Nggak usah. Jadi adalah impian kami di kedepannya adalah pendidik yang profesional, cerdas, berorientasi pelayanan, loyal, berintegritas, dan berdedikasi dengan menciptakan lingkungan belajar yang memungkinkan perkembangan optimal bagi semua siswa. Ini adalah dokumentasi. Yang pertama dokumentasi budaya positif yang ada di sekolah kami, kemudian diskusi, juga aktivitas komunitas belajar dan keadaan sekolah. Yang berikutnya ada kegiatan parenting Bunda bersama Denko. Yang berikutnya adalah bersama duta literasi. Nah, yang berikutnya adalah ini kolaborasi dengan Kombel 226. Kemudian ini dokumentasinya. Kemudian ini kemarin baru saja kami kolaborasi dengan Menteri, yaitu dengan programnya Smile, Speaking, Memorizing, Interactive Learning Experience English. Ini baru kemarin 18 Mei. Jadi fotonya juga. Ini kegiatan-kegiatan ekskul. Nah ini Bunda, kami juga sudah membuat website sekolah yang kami minta Bunda untuk meresmikannya. Website sekolah kami sudah ada, itu SDN 181 Palembang .sch.id ya. Hari ini websitenya sudah kami buat. Kemudian yang berikutnya adalah refleksi kami juga. Refleksinya adalah sebagian besar kegiatan Kombel hingga bulan Mei ini terlaksana dengan baik. Guru sudah dapat berkontribusi sebagai narasumber dan moderator berbagi praktik baik, dan beberapa guru sudah dapat berkontribusi mengikuti kegiatan KKG yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Kota Palembang. Yang berikutnya adalah perlunya meningkatkan kapasitas diri dalam pengelolaan manajemen sekolah, perlu belajar banyak melalui pelatihan mandiri di PMF dan di komunitas belajar. Yang berikutnya adalah perlu meningkatkan lagi hingga 80% anggota merasa lebih memahami topik yang dibahas. Yang berikutnya perlu meningkatkan kualitas yang sekarang ini 60% baru mampu menerapkan pengetahuan baru dalam pembelajaran kelas. Kemudian ini umpan baliknya yang sudah ditulis oleh guru-guru kami. Yang pertama adalah menurut mereka adalah komunitas belajar itu berdampak positif pada murid. Yang berikut adalah memberikan peluang luas bagi guru untuk mengembangkan diri. Yang berikut adalah memfasilitasi pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Yang keempat, memberikan siswa kesempatan untuk berkreasi dan memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran. Ayo jadi guru di kota terakhir kami. Ayo jadi guru yang tak pernah berhenti belajar. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.